Salam saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara sekalian, kita hidup di dunia yang semakin tua. Tetapi dengan bertambahnya usia dunia ini, rupanya manusia tidak semakin baik. Tetapi justru sebaliknya, banyak manusia yang justru dipenuhi dengan hawa nafsu. Buktinya apa? Buktinya yang namanya peperangan, pembunuhan, pertikaian, itu terus terjadi di mana-mana. Kejahatan terus terjadi di mana-mana. Itu tandanya berarti yang namanya hawa nafsu masih terus melanda, bahkan berkuasa memenuhi kehidupan manusia. Saudara sekalian, hari-hari ini gereja Tuhan sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Jumat Agung dan Paskah. Oleh sebab itu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus, kita akan menggali apa sebenarnya makna dan keagungan dari kematian Tuhan Yesus Kristus. Di tengah dunia yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Hawa nafsu berarti mengorbankan orang lain demi kesenangan diri sendiri. Tapi sebaliknya, Kristus hadir mengorbankan diri demi kebaikan manusia. Saya akan bacakan dari kitab suci saudara yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Saudara sekalian, berbicara tentang kekristenan tidak bisa lepas berbicara tentang kematian Kristus. Karena kematian Kristus merupakan salah satu inti daripada berita Injil. Berbicara kematian, tidak ada kematian yang lebih bermakna. Tidak ada kematian yang lebih mulia dan agung daripada kematian Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat apa sebenarnya makna dan keagungan atau kemuliaan dari kematian Kristus. Yang pertama, saudara sekalian, apa makna dan keagungan kematian Kristus? Yang pertama adalah Kristus mati karena ia sendiri yang memilih untuk mati. Kristus mati karena dia sendiri yang memberikan nyawanya. Saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 18, ayat 17 dan 18, firman Tuhan mengatakan demikian. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Luar biasa, saudara sekalian. Jadi kalau Yesus mati itu bukan karena tajamnya paku yang menancap di tangan dan kaki. Yesus mati bukan karena betapa parahnya luka oleh karena cambuk atau oleh karena tombak. Yesus mati bukan karena kehabisan darah atau kehabisan cairan dari tubuhnya. Yesus mati bukan karena kelelahan. Yesus mati karena dia sendiri yang memberikan nyawanya. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu membunuh Yesus. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu mencabut nyawa Yesus. Saudara, inilah keunikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam diri Yesus ada sifat manusia, tapi juga ada sifat ilahi. Yesus manusia, tapi dia juga adalah Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang mampu membunuh Tuhan. Dan kalau Yesus mati, karena Yesus yang memberikan nyawanya, dan yang mati bukan ketuhanan Yesus. Yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Dan kemanusiaannya itu mati karena
Yesus sendiri yang memberikan nyawanya. Yesus mengatakan, di situ dikatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Saudara, ketuhanan Kristus, Dia berkuasa memberi nyawa dan mengambil nyawa. Saudara sekalian, ini yang pertama. Makna dan keagungan kematian Kristus adalah Kristus mati karena Dia sendiri yang memilih untuk mati. Dia mati karena Dia memberikan nyawanya dalam rangka apa? Dalam rangka Dia menerima tugas yang diberikan oleh Bapa di surga. Dia diberi tugas untuk apa? Untuk mati, saudara sekalian. Dan Yesus mati karena Dia sendiri yang memberikan nyawanya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa makna keagungan dan kemuliaan dari kematian Kristus? Yang kedua adalah Kristus mati didorong oleh kasih-Nya yang ajaib, kasih-Nya yang mulia. Saudara sekalian, di awal renungan ini saya sudah katakan bahwa dunia ini penuh dengan hawa nafsu, mengorbankan orang lain demi kepuasan diri sendiri, tapi sebaliknya Kristus justru mati. Dia mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan dunia ini, demi kebaikan manusia. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus sangat benci, bahkan jijik terhadap setiap perbuatan dosa. Terhadap dosa dan perbuatan dosa. Tetapi yang luar biasa, meskipun Kristus jijik dan benci terhadap perbuatan dosa, tetapi Dia sangat mengasihi orang-orang yang berdosa. Dia benci terhadap perbuatan dosa, tetapi Kristus sangat mengasihi manusia yang penuh dengan dosa dan penuh perbuatan dosa. Dan setiap dosa itu harus dihukum. Setiap dosa itu harus ditindak. Dan luar biasa, karena kasih-Nya yang ajaib, saudara. Karena kasih-Nya yang mulia itulah Yesus menggantikan hukuman yang seharusnya diterima oleh manusia. Dan hukuman itu ditimpakan kepada dirinya, sehingga Dia harus mati. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah mati. Karena kasih-Nya itulah, saudara sekalian, Yesus mau mati. Seharusnya kita yang mati. Seharusnya setiap manusia itu masuk neraka. Mati. Tetapi Kristus mengasihi manusia. Dia menggantikan manusia yang berdosa. Supaya manusia yang berdosa itu, ketika dia mempercayakan hidupnya kepada Kristus, percaya kepada Yesus, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, maka hukuman dosa itu ditimpakan kepada Kristus. Dan orang yang percaya, yang menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Alkitab mengatakan orang itu pun diselamatkan. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kematian Kristus, semua orang punya potensi diselamatkan. Setiap orang punya potensi diselamatkan. Kalau orang itu mau percaya dan menerima Yesus yang sudah menggantikan hukuman itu. Jadi ketika orang percaya Yesus, hukumannya itu digantikan oleh Yesus. Itulah sebabnya kenapa Yesus mati. Dan Yesus mati karena didorong oleh kasih-Nya yang ajaib, kasih-Nya yang mulia kepada semua orang yang berdosa. Puji Tuhan, saudara, saya berdosa dan penuh dosa. Manusia berdosa. Tapi kalau kita percaya Yesus, hukuman dosa digantikan oleh Kristus. Dan kita boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara, itulah yang kedua. Makna dan keagungan, keajaiban dari kematian Kristus. Yang ketiga,
Apa makna dan keagungan dari kematian Kristus? Kristus mati karena dosa kita dan untuk menyelamatkan kutuk dosa. Saudara, jadi Kristus mati itu adalah karena dosa dunia. Karena dosa saya, karena dosa saudara, karena dosa kita. Dan Kristus mati untuk menyelamatkan apa? Manusia dari kutuk dosa. Dari kutuk hukum Taurat. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, akibat dosa manusia jadi terkutuk. Ada kutuk Taman Eden, saudara. Ya. Ada kutuk yang namanya kematian. Ada kutuk kebinasaan. Ada kutuk kehidupan, saudara. Nah, kalau kita melihat hukum Taurat, saya akan bacakan dulu Galatia 3 ayat 13. Di sana dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, Kristus mati di kayu salib, digantung di kayu salib, adalah untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus menerima kutuk itu. Apa sih kutuk hukum Taurat? Ada banyak sekali, saudara, kalau kita baca di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Ulangan, ya, Bilangan, dan banyak sekali, saudara. Tetapi secara singkat. Secara garis besar, kutuk hukum Taurat itu ada dua. Kutuk kebinasaan dan kutuk kehidupan. Kutuk kebinasaan karena dosa, saudara. Akhirnya manusia menjadi mati karena dosa. Ada kutuk kehidupan. Kutuk kehidupan apa? Kesakitan, kemiskinan, kebangkrutan, dan sebagainya. Itu adalah kutuk kehidupan. Dan luar biasa, Kristus mati adalah untuk menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dan Alkitab juga mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Sembuh dari apa? Sembuh dari kutuk. Ketika kita percaya dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamatnya, kutuk itu dicabut, saudara sekalian. Jadi saudara, Yesus mati adalah untuk menyelamatkan kita dari kutuk. Kutuk kebinasaan. Alkitab mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi Yesus mati juga untuk menyelamatkan kita dari kutuk kehidupan. Kutuk kehidupan. Bicara mengenai sakit, penyakit, kebangkrutan, kemiskinan, dan sebagainya. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang untuk memberikan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan kelimpahan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, inilah makna keajaiban dari kasih Kristus. Dari kematian Kristus. Yang pertama, Yesus mati karena dia sendiri yang memilih untuk mati, dia sendiri yang memberikan nyawanya. Yang kedua, dia mati karena didorong oleh kasihnya kepada manusia yang berdosa. Yang ketiga, dia mati untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan menyelamatkan manusia dari kutuk hukum Taurat. Dan itu bisa kita terima ketika kita percaya dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan ketika kita mau hidup dalam ketaatan kepadanya. Hidup dalam kehendaknya, hidup dalam keinginannya, maka di sanalah dampak dari kutuk itu pun akan terus hilang dari kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, biarlah di hari-hari ini di mana kita boleh merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah, saudara, kita boleh belajar dari Kristus bahwa Kristus hadir untuk berkorban, bukan untuk mengorbankan. Kristus hadir untuk memberi, bukan untuk menuntut pemberian. Jadi biarlah hari ini, saudara, kita boleh melihat makna dan keajaiban kematian Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.